lebih dari lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, rapuh dan dosa ini sebagai alat-Mu. Bukalah setiap hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dan mengubah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah enggak saudara mengalami satu saat di dalam hatimu ada sebuah dorongan untuk melayani Tuhan? Mungkin itu sebuah panggilan untuk bergabung di dalam jam doa atau pelayanan doa, mengajar sekolah minggu, visitasi atau mengunjungi yang sakit dan lemah, atau terlibat dalam panitia kegiatan gereja. Atau mungkin saudara mendengar panggilan itu melalui hamba-hamba Tuhan, pendeta atau majelis. Dan saat itu kira-kira apa yang sering menjadi respons kita? Seringkali kita muncul dengan beberapa alasan. Mungkin alasan yang paling umum, saya nggak mampu, saya nggak punya talenta khusus, saya nggak punya keahlian, latar belakang saya nggak mendukung, keluarga saya nggak baik-baik saja. Atau siapa sih gue ini untuk melayani. Kita merasa terlalu lemah dan terlalu biasa dan merasa tidak layak untuk dipakai Tuhan. Itu karena mindset kita kalau untuk melayani Tuhan harus mencapai level tertentu. Kita harus sempurna dulu. Atau mungkin ada alasan lain yang terdengar lebih rohani. Kita bilang, biarlah pelayanan itu dikerjakan oleh orang-orang yang masih muda atau yang baru bertumbuh. Saya ini sibuk dalam pekerjaan dan bisnis saya. Bukankah itu juga memuliakan Tuhan? Kasihlah kesempatan itu untuk orang lain. Saudaraku, apapun jawaban kita, baik kita merasa tidak mampu ataupun merasa mampu, sebenarnya ini adalah sebuah sikap yang menghalangi kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya saudara, judul kita adalah Siapa yang Allah Pilih. Saya tidak sedang akan berbicara tentang doktrin pilihan, elected, itu adalah doktrin yang kita percayai. Tapi itu materi yang berat ya saudara-saudara, kita perlu sesi khusus mungkin. Ya. Tapi saya berbicara tentang siapa yang dipilih Allah, siapa yang dipakai Allah untuk melakukan pekerjaannya. Amin ya. Dan kita mau belajar dari kisah Gideon di dalam kitab Hakim-Hakim. Ya. Saudara, kalau kita pelajari nanti, maka dari kisah Gideon ini, maka alasan-alasan kita tadi diruntuhkan. Ya. Siapa yang dipakai oleh Tuhan, itu akan kita lihat.
Dan seringkali ukuran Tuhan itu beda dengan ukuran manusia. Saudara-saudaraku, mari buka Alkitab saudara dari kitab Hakim-Hakim. Cerita ini dari Hakim-Hakim 6 dan 7. Tapi karena waktu yang terbatas saya tidak akan baca semuanya. Tapi saya sangat mendorong saudara untuk nanti malam sebelum tidur baca Hakim-Hakim 6 ayat 7. Ini adalah sebuah story, ya, sebuah naratif sejarah. Saya hanya akan membacanya dari Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai 16 dan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 15. Saudara yang sudah membuka Alkitab, katakan amin. Enggak banyak ya. Tuhan mau berbicara sekarang. Saya mulai dari Hakim-Hakim 6 ayat 7. Latar belakang dulu sebentar ya, supaya saudara ngerti konteksnya. Hakim-Hakim ini adalah menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel setelah mereka keluar dari mana? Dari Mesir. Dan mereka mau masuk ke Kanaan. Dan sudah masuk ke Kanaan. Musa yang memimpin gak bisa masuk ke Kanaan, akhirnya dipimpin oleh Yosua. Dan ketika dia memimpin Yosua, Tuhan bilang taklukkan semua. Jadi ini posisinya sudah ditaklukkan, ke-12 suku Israel sudah masuk ke tanah Kanaan dan mereka sudah kembali, sudah masuk ke kampung-kampung. Karena itu dibagi menjadi 12 daerah. Dan ini juga terjadi sebelum Israel dipimpin oleh raja yang dimulai dari Raja Saul. Jadi hakim-hakim ini adalah zaman peralihan antara keluar dari Mesir sampai zaman raja-raja ya seperti Saul dan lain sebagainya. Dan di masa itu mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Jadi hakim di sini bukan seperti hakim di pengadilan ya. Hakim ini adalah pemimpin ya, pemimpin. Ada hakim yang terkenal, ada Gideon yang hari ini kita baca, terus ada Deborah ya. Kemudian ada siapa lagi? Otniel, ada Simpson, dan banyak lagi hakim. Nah kita ini berbicara tentang kisah bangsa Israel dan kisah hidup Gideon, hakim yang kalau nggak salah yang kelima. Ya, jadi saudara tahu konteksnya ya. Dan di masa hakim-hakim itu, bangsa Israel itu jatuh bangun. Ya. Waktu habis Yosua kembali, terus dia bilang sama bangsa Israel, tapi katakan kepada siapa kamu akan menyembah, kalau aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan. Lalu bangsa Israel bilang, kami semua juga akan menyembah Tuhan. Tapi ternyata mereka di dalam perjalanan di masa hakim-hakim itu jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Kenapa? Karena Tuhan bilang, taklukkan, hancurkan semua bangsa Kanaan, tapi mereka sisain. Akhirnya mereka ikut Allahnya bangsa Kanaan. Ya, itu yang terjadi. Ya, mereka akhirnya beriman di dalam misalnya di dalam hakim Otniel, tapi terus dosa lagi dan begitu seterusnya, turun dan naik iman dari orang-orang Israel. Nah di sini adalah zaman Gideon. Saya bacakan ya. Nah dari ayat 1 sampai 6 ini menceritakan tentang bangsa Israel sedang ditindas oleh bangsa Kanaan yang namanya bangsa Midian. Jadi mereka dijarah, mereka disiksa, mereka dikejar-kejar. Dan itu selama 7 tahun. 7 tahun mereka dikejar bangsa Midian. Sampai akhirnya dia gak tahan. Mereka gak tahan, akhirnya mereka kembali ke Allah Israel. Lalu mereka berseru, Tuhan tolong. Gitu. Ya, sampai ayat 6 seperti itu. Kita lanjutkan ke ayat 7. Hakim-hakim 6 ayat 7. Saya baca dari terjemahan baru yang kedua ya, karena nanti ada perbedaan sedikit. Jadi ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian, ya orang yang menindas mereka, Tuhan mengutus kepada orang Israel, seorang nabi dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Saudaraku sampai sini dulu. Ketika mereka akhirnya kembali ke Allah Israel, Tuhan gak langsung menolong mereka. Tapi Tuhan mengirim seorang nabi. Nabi ini bukan untuk menyelamatkan bangsa Israel, tapi
ingin menegur, mengingatkan. Aku kan sudah bilang, aku ini yang mengeluarkan kamu. Kamu harus menyembah aku. Gitu ya. Tapi mereka menyembah Allah Israel. Jadi kita sampai mana tadi? Ayat 9 ya. Ayat 10 dibilang, aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi ini kesalahan mereka. Kenapa mereka Tuhan biarkan disiksa oleh bangsa Midian, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku ini. Akhirnya mereka selama 7 tahun ditindas oleh bangsa Midian. Ya, jadi nabi ini hanya untuk menegur, ya, bukan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, karena mereka akhirnya datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ya ini sebenarnya pola kita hidup juga seperti itu ya. Saya jadi berpikir kadang-kadang berapa banyak peristiwa-peristiwa yang gak enak, yang sulit Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Hanya apa? Hanya supaya Allah bisa mendengar suara kita. Karena ketika segala-galanya baik, maka kita enggak berdoa sebanyak itu. Amin. Enggak ya, saudara berdoa ya setiap hari ya. Ketika semua berjalan lancar dan aman, kita tidak mencari firman Tuhan sesering itu. Tetapi ketika mengalami sedikit saja ketidaknyamanan, maka kita berkata, ya Tuhan. Dan saya percaya pada saat dia mendengar suara kita, ya Tuhan, dia tersenyum, dia bilang, udah lama aku gak dengar suaramu. Saya senang mendengar suaramu. Beberapa mungkin tahun lalu ya ada gempa bumi ya. Gempa bumi yang mungkin cuma sebentar 1 menit. Lalu di berita itu saya sendiri sedang tidur tuh siang ya. Lagi gak ada pelayanan, saya tidur tiba-tiba horden goyang. Dan saya lihat di berita semua orang keluar ya dari gedung ya. Gitu ya, wah pada takut semua. Terus ada yang posting begini ya. Khotbah 1 jam tidak membuat orang takut kepada Tuhan dan berdoa. Tetapi gempa 1 menit sudah cukup membuat orang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Iya lagi. Ya, saudara-saudara, kembali lagi saudara-saudaraku, kita mau melihat di dalam ayat ini, di tengah situasi sulit, yang sangat sulit, orang seperti apakah yang Tuhan pilih dan pakai untuk melakukan pekerjaannya yang besar. Ya. Nah, saudaraku, sampai mana tadi? 11. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. 11 udah ya? 11 belum kan? Kemudian datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon anaknya sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Lalu Gideon menjawab, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini terjadi menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Namun jawabnya kepadanya, maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihat, kaumku yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku ini termuda di dalam rumah ayahku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau. Ini kalimat yang ketiga kalinya Tuhan katakan. Aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti 1 orang saja. Saudaraku, kita loncat ke ayat 1 dari pasal 7. Yerubbaal, jadi Gideon ini disebut juga di Yerubbaal. Kenapa? Saudara lanjutkan nanti pembacaannya di rumah. Yerubbaal yakni Gideon bangun pagi-pagi setelah seluruh rakyat bersamanya. Mereka berkemah di dekat mata air Herat. Sedangkan perkemahan orang Midian ada di sebelah utaranya di dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon,
Rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sekarang serukanlah kepada rakyat, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Angkat kaki dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tertinggal 10.000 orang. Jadi Gideon itu mengumpulkan rakyat 32.000, tapi Tuhan bilang itu terlalu banyak. Ya, terus lalu dibilang siapa yang takut, ya, siapa yang gentar pulang. Ternyata yang pulang lebih dari setengahnya. Berapa yang pulang? 22.000, sisanya tinggal 10.000. Ayat 4, namun Tuhan berfirman kepada Gideon, rakyat itu masih terlalu banyak. Ternyata 10.000 buat Tuhan masih terlalu banyak. Ya. Suruhlah mereka turun ke air, di sana aku akan menyaring mereka bagimu. Orang yang kusebut kepadamu, inilah yang akan pergi bersamamu. Orang itu akan pergi bersamamu, tetapi orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersamamu, orang itu tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun ke air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kau pisahkan. Demikian juga setiap orang yang berlutut untuk minum. Orang yang menjilat air dengan membawa tangannya ke mulut berjumlah 300 orang. Tetapi rakyat yang lainnya semua berlutut minum air. Jadi yang berlutut minum air ada berapa orang? 10.000 kurang 300. 9.700, pinter. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi rakyat yang lainnya boleh pergi ke tempatnya masing-masing. Ke-300 orang itu mengambil bekal dan sangkakala dari rakyat, lalu Gideon menyuruh seluruh orang Israel pulang ke kemahnya masing-masing. Tetapi ia menahan 300 orang itu. Adapun perkemahan orang Midian berada di bawahnya, yaitu di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu ke perkemahan itu, sebab aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut, turun ke sana, turunlah bersama Pura hambamu ke perkemahan itu. Lalu dengarlah apa yang mereka katakan, ke perkemahan orang Midian maksudnya. Sesudah itu engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Rupanya Tuhan tahu, ya, walaupun udah bertemu Tuhan, Gideon itu masih takut menyerang. Bagaimana enggak takut? Tinggal 300 orang. Ya, dari 32.000 jadi 300, berarti kira-kira berapa persen? Cuman 1%. Sementara bangsa yang dilawan itu, firman Tuhan katakan di sini banyak yang minta ampun, seperti belalang. Dan para penafsir memperkirakan jumlahnya 135 orang. 135.000 orang. Bayangkan 30.000 lawan 135.000 aja cuma seperempat. Ini 300 orang suruh lawan 135.000. Enggak masuk akal. Caranya Tuhan enggak masuk akal. Lalu ia turun bersama Pura hambanya sampai ke garis pertahanan terdepan di perkemahan itu. Orang Midian, orang Amalek, dan semua orang dari timur berserakan. Banyak banget ya, di lembah. Seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung banyaknya. Seperti pasir di tepi laut. Dan itu akan dilawan hanya dengan 300 orang. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada orang yang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, dengar, aku bermimpi, tampaklah roti jelai yang bundar menggelinding ke perkemahan orang Midian. Ketika sampai di kemah, ditubruknya kemah itu sehingga roboh dan terguling. Demikianlah kemah itu runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain pedang dari Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar cerita mimpi itu, sujudlah ia menyembah. Kemudian ia pulang ke perkemahan orang Israel yang 300 itu dan berkata, bangkitlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang-orang Midian ke dalam tanganmu.
Saudara-saudaraku, dari kisah Gideon ini kita lihat, sebenarnya orang seperti apa sih yang dipilih Tuhan? Yang pertama, saudara-saudaraku, Tuhan tidak mencari seorang pahlawan. Gideon itu bukan pahlawan ya. Dia adalah seorang yang penakut. Bayangkan dikatakan dia sedang mengirik gandum tapi di tempat pemerasan anggur. Di tempat pengerasan anggur. Kenapa? Karena dia mau bersembunyi dari orang Midian. Saudara, gandum itu dikirik itu maksudnya dipisahkan antara bulir isinya dengan dalamnya ya. Kalau nggak salah, nah begini, ini namanya mengirik gandum. Jadi ketika diangkat ke atas, maka kulitnya itu ditiup angin. Terbang, tetapi isinya jatuh ke bawah. Dan ini harusnya dilakukan di daerah yang banyak angin. Itu adalah di atas bukit di Israel, harusnya begitu. Karena angin pada jam-jam tertentu, terutama sore itu akan besar. Dari situlah mereka mulai mengirik, akhirnya mereka dapat bulir-bulir gandum yang sudah terkupas. Tetapi dikatakan malaikat menemui Gideon sedang ada di pemerasan anggur, bukan pada tempatnya. Dia pemerasan anggur itu ada di bawah-bawah karena air mengalir di bawah. Ketika anggur itu diperas, air anggurnya itu turun ke bawah. Enggak ada angin di situ. Jadi saudaraku, saya bayangkan dia angkat anginnya mungkin ada cuman pelan sehingga yang terkelupas cuman sedikit. Jadi dia frustasi juga tuh ya. Gandumnya akhirnya enggak bersih-bersih. Ya. Saudaraku, tapi kenapa dia tidak melakukan ini? Karena mereka takut orang Midian. Begitu ketahuan mereka langsung dijarah katanya dan mungkin langsung ditahan. Sehingga kita tahu bahwa Gideon ini adalah seorang yang penakut. Ya. Sama seperti bangsa Israel lainnya pada itu. Dia sedang tidak menunjukkan kepahlawanan, dia dalam ketakutan dan bersembunyi dari orang Midian. Tapi apa yang kita baca tadi? Tuhan menyertai engkau, dibilang gitu kan? Dan dibilang apa? Pahlawan yang gagah berani. Kok malaikat bisa ngomong gini ya? Udah jelas-jelas orang penakut sedang mengirik gandum di tempat yang tidak tepat karena takut orang Midian. Tetapi Tuhan menyapanya dengan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani, ayat 12 tadi. Apakah ini menjelaskan tentang Gideon saat itu? Tentu enggak, karena dia adalah seorang penakut. Apakah ini sarkasme? Artinya untuk ngeledek, pahlawan yang gagah berani gitu. Enggak juga, masa malaikat Tuhan seperti itu. Tapi saudaraku, ini adalah sebuah kalimat panggilan profetik dari malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Gideon itu nanti akan menjadi pahlawan yang gagah berani. Ini adalah sebuah visi dari Tuhan. Tetapi pada saat itu Gideon itu masih seorang yang penakut dan imannya lemah. Kalau kita baca tadi, kalau saudara baca nanti full ayat pasal ke-6, berkali-kali dia minta tanda sama Tuhan. Benar enggak sih Tuhan? Berarti dia adalah seorang yang penakut, dia adalah orang yang imannya lemah. Tetapi dia yang dipilih Tuhan. Saudaraku, memang cara Tuhan seringkali berbeda dengan cara kita. Makanya Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jadi saudara-saudaraku, pelajaran apa yang pertama yang kita dapatkan? Yang pertama, Tuhan memilih orang itu bukan menurut ukuran dunia. Kalau menurut ukuran dunia harus yang kuat, benar ya, harus yang pintar dan lain sebagainya. Tuhan tidak mencari pahlawan untuk dia gunakan. Saudaraku, saudara dan saya mungkin bukan orang yang kuat dan tangguh di lingkungan kita. Ketika nama kita disebut, mungkin orang enggak menoleh. Kita ini adalah orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang kuat. Tetapi memang Tuhan memilih orang-orang yang apa adanya, yang biasa. Karena orang-orang yang kuat biasanya tidak percaya sama Tuhan, tapi percaya pada diri sendiri. Betul ya? Karena dia tidak membutuhkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu mencari orang-orang justru yang gak percaya diri kayak Gideon. Kenapa? Karena dia tidak percaya diri, dia akan percaya sepenuhnya kepada Allah.
Rasul Paulus mengatakan begini, tadi sudah belum ya. Dia bilang, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Justru di dalam kelemahan kita, ketika Tuhan mau pakai, maka kuasa Tuhan itu akan sempurna. So, kesimpulannya saudara-saudaraku, Tuhan tidak mencari orang yang merasa kuat dan mampu dengan dirinya sendiri. Justru kesadaran akan kelemahan itu membuka ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara sempurna. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang tidak percaya diri, tetapi akan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita ini sebenarnya Rasul Paulus katakan seperti bejana liat. Bejana liat tuh tahu ya, rapuh, ya, kosong, rapuh, bahkan bisa rompal dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus bilang kita ini adalah bejana liat yang akan dikuasai oleh Tuhan, sehingga kita akan berbuah, akan bekerja besar bagi kemuliaan Tuhan. Jadi itu yang pertama, Tuhan tidak mencari pahlawan. Yang kedua, Tuhan itu tidak mencari keluarga orang yang latar belakangnya hebat. Ya. Dan kan dibilang ya, si Gideon bilang ini, aku ini dari keluarga Manasye, suku Manasye. Suku Manasye itu adalah suku yang tidak terlalu hebat di antara 12 suku Israel. Lalu bapaknya itu keturunannya Manasye dari suku Abieser, dia bilang. Abieser juga itu paling kecil di antara suku Manasye. Bahkan dia bilang, aku sendiri adalah anak paling kecil dari keluarga bapakku. Ya. Jadi aku ini adalah orang yang terlemah di antara suku dan juga di antara keluargaku. Gideon adalah orang yang tidak punya koneksi hebat, bukan dari suku Yehuda, bahkan dari suku Efraim juga yang hebat, enggak. Dia adalah dari suku Manasye, ya, dari Manasye yang paling rendah, suku Abieser, dan dia juga lah anak paling kecil. Gideon bukanlah berasal dari keluarga yang berlatar belakang baik, hebat, terpandang. Tetapi Tuhan mencari orang seperti dia. Saudaraku, pelajaran yang kedua yang kita dapatkan bahwa kita tidak perlu memiliki koneksi atau keluarga yang hebat untuk digunakan Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang berpikir, wah ini anak ini hebat. Semua keluarganya dokter, semua keluarganya pendeta. Sekarang kan begitu ya, pendeta anaknya harus jadi pendeta. Gitu ya, supaya ada penggantinya. Tetapi Tuhan tidak lihat itu. Kita ini mungkin bukan keluarga, berasal dari keluarga yang menonjol di negara ini, bahkan di lingkungan kita. Ya. Kita orang biasa aja yang tidak punya koneksi dan tidak punya koneksi ataupun keluarga yang hebat di masyarakat. Tetapi Allah tidak mencari orang-orang yang terkenal. Dia mencari orang yang mau percaya kepadanya. Itu adalah hal yang kedua yang kita pelajari dari Gideon. Yang pertama, Tuhan tidak cari pahlawan. Tuhan tidak cari orang yang berasal dari keluarga yang hebat. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Tuhan tidak perlu harta kita. Dia tidak mencari apa yang bisa kita tawarkan. Allah tidak menginginkan barang-barang Gideon. Kalau saudara baca nanti di pasal 6 ayat 18 sampai 20, Gideon tuh akhirnya ngumpulin barang. Ya. Lembu, ternak dan sebagainya, lalu dia persembahkan sama Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan itu tidak terkesan dengan barang-barang Gideon. Bahkan saudara baca, Tuhan membakar barang-barang Gideon. Karena Allah tidak menginginkan barang-barang Gideon, tetapi dia menginginkan Gideon sendiri. Saudara-saudaraku, begitu juga dengan kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia dalam pekerjaannya, Allah tidak menginginkan harta kita. Tapi yang dia diinginkan adalah pribadi kita. Harta, benda dan kemampuan kita tidak membuat Allah terkesan. Karena semua harta, benda dan kemampuan kita pasti akan musnah, betul ya? Allah tidak membutuhkan apa yang kita miliki, tetapi Allah menginginkan saudara.
Hal keempat yang kita pelajari, apa yang Tuhan cari, bahwa Tuhan tidak mencari orang dalam jumlah yang besar. Tadi sudah saya ceritakan, pertama ada berapa? 32 ribu orang. Tuhan bilang terlalu banyak. Lalu akhirnya Gideon bilang, semua yang takut pulang. Dia pikir yang pulang mungkin cuma 10%, 20%. Ternyata lebih dari 50%. Yang pulang karena takut itu berapa? 20 ribu, setengahnya lebih. Saudara-saudaraku, sebenarnya ini adalah prinsip berperang yang diajarkan Tuhan di dalam Ulangan. Di dalam Ulangan 20 itu diajarkan kepada bangsa Israel. Kalau mau perang, ya ada orang-orang yang, karena semua laki-laki itu harus berperang melawan bangsa yang lain gitu ya. Tapi ada beberapa kriteria yang orang boleh nggak berperang. Yang pertama adalah orang yang baru mendirikan rumah. Nanti saudara baca di Ulangan 20 ya. Kalau rumahnya belum jadi, ya udah boleh nggak usah ikut perang. Kedua, kalau ada orang yang sedang memanen, ya memanen belum selesai. Tuhan bilang orang yang seperti ini bolehlah nggak ikut perang. Ya, selesaikan dulu panennya. Yang ketiga adalah orang pengantin baru, gitu ya. Aku nggak boleh perang nih. Kalau kita harus perang gitu ya, di rumah aja. Dan berikutnya dikatakan orang-orang yang takut. Orang-orang yang takut setengah-setengah, tanya secara jujur, kalau iya mereka nggak boleh berperang. Kenapa? Karena orang yang takut itu akan mempengaruhi yang lain. Ternyata yang pulang kan 22 ribu ya. Bayangkan kalau 32 ribu ini perang, tiba-tiba baru perang dimulai, yang 22 ribu itu takut, kabur. Yang 10 ribu ini pasti akan takut juga kan? Nah, jadi menular gitu ya. Iman juga menular. Kalau ada orang yang beriman sedikit saja di dalam sebuah kelompok, maka yang lain juga bisa beriman, betul ya? Oleh karenanya 22 ribu itu suruh pulang. Karena memang ya misalnya kemarin Indonesia kalah 6-0 lawan Jepang, betul ya? Nah, coba baru 3, seandainya nih baru 3-0 ya, tiba-tiba ada 2, 3, 5 orang yang udah lemes, takut gitu ya. Untuk pertandingan berikutnya ya pastilah sampai 6-0. Tetapi kalau baru 2-0, 3-0 misalnya semangat, maka semua semangat, jangan-jangan mereka tetap bisa 3-0. Gitu ya. Tetapi ini adalah satu gambaran kenapa Tuhan punya aturan seperti itu. Orang yang takut mendingan pulang ya. Lalu dikurangin lagi, udah ada 10 ribu dikurangin lagi dengan pasukan yang 10 ribu itu masih terlalu banyak katanya. Lalu Tuhan kasih metode untuk cara mereka minum air. Nanti saya jelaskan saudara-saudaraku. Tapi intinya adalah bahwa Tuhan tidak mencari jumlah yang besar. Dari 32 ribu kurangin lagi jadi 10 ribu, kurangin lagi cuman 300. Kenapa saudaraku? Tuhan sengaja memperkecil kekuatan manusia agar kekuatan Tuhanlah yang bekerja. Amin. Dan kemuliaan atas kemenangan yang diraih oleh anak-anak Tuhan, oleh bangsa Israel, itu hanya untuk Tuhan. Makanya Tuhan bilang itu terlalu banyak. Jangan-jangan kalau aku kasih kemenangan, mereka klaim itu adalah karena kami. Saudara-saudaraku, tidak perlu banyak orang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita sebenarnya secara ukuran dunia lebih baik banyak, ya, lebih banyak, lebih baik. Namun ada bahayanya kalau orang terlalu besar, kelompok terlalu besar, kadang-kadang dia mengambil kredit, mengambil pujian yang harusnya yang Tuhan dapatkan. Dan memang saudara-saudaraku, di dalam banyak kasus di dunia ini, dari sebuah kelompok yang bekerja itu paling yang benar-benar berkontribusi, semua bekerja, itu cuma 20%. Saudara tahu ada hukum Pareto ya. Pareto itu adalah 2:8. Jadi kalau dari 10 orang, keberhasilan 10 orang itu sebenarnya paling terutama oleh 2 orang aja. Ya, di Indonesia ini yang menguasai perekonomian Indonesia itu hanya sedikit, yaitu 9 naga katanya. Gitu ya. Jadi itu memang hukum dunia. Ya. Tapi saudara-saudaraku, hukum Tuhan lain. Tuhan justru mau pakai cuma yang 300. So saudaraku, gereja kita ini bukan gereja yang besar. Betul ya?
Tetapi percayalah, kehadiran yang cuma sedikit, jemaat yang jumlahnya terbatas, tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Amin. Tuhan tidak terganggu. Dia tetap akan memuliakan dirinya melalui kelompok kecil, melalui jumlah yang kecil, supaya namanya dimuliakan melalui pekerjaannya. So saudaraku, jangan berkecil hati karena jumlah sedikit. Karena ternyata jumlah yang sedikit pun Tuhan mau pakai. Karena Tuhan takut jumlah yang besar itu nanti justru mengambil kredit, mengambil kemuliaan yang harusnya Tuhan yang mendapatkan. Amin. Yang berikutnya saudara-saudaraku yang kita pelajari, ternyata Tuhan tidak mencari orang yang paling cerdas. Setelah 22.000 pergi tinggal 10.000, ternyata 10.000 itu masih harus diseleksi oleh Tuhan melalui cara mereka berminum. Yang pertama dikatakan yang minum seperti anjing, yang ngambil dari air lalu taruh ke mulutnya. Yang kedua adalah yang berlutut, nggak pakai tangan, langsung minum air ke sungai. Yang kiri itu adalah yang ngambil air di tangannya lalu masuk. Dan ternyata saudara-saudaraku, yang dipertahankan yang mana? Yang dipertahankanlah adalah yang ngambil di mulut. Saudaraku, saya mau bertanya dulu. Ini kan disuruh minum lalu si Gideon selalu memperhatikan. Mana yang pintar? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Yang kiri. Kenapa yang pintar? Kenapa kiri pintar? Karena dipilih Tuhan. Ada jawaban lain? Kenapa? Saya nggak bilang kenapa dipilih Tuhan ya. Dari sudut ilmu perperangan, kira-kira prajurit yang mana yang pintar? Yang minum dengan di tangan atau yang nggak pakai tangan langsung ngambil yang jumlahnya 9.700. Yang pintar yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang bilang kanan siapa? Pak Samsuri. Yang bilang kiri siapa? Ada yang bilang kiri? Yang pakai tangan berarti ya. Saudara-saudaraku, ada beberapa penafsiran sih memang soal ini. Tapi ada satu penafsiran dari Yosefus. Yosefus itu adalah seorang rabi Yahudi. Dia katakan gini, orang yang siap berperang itu sebenarnya orang yang kanan. Pertama kenapa? Ini kan di Midian kan mereka takut dikelilingi orang Midian ya, sehingga mereka takut berdiri dong. Mendingan mereka nunduk supaya tidak kelihatan. Kalau kita lihat di film, orang tentara kalau perang kan nggak pernah bawa senjata terus tembak begitu, enggak kan? Pasti dia merayap. Atau kalau jalan pun dia menunduk. Ya. Sementara orang yang kiri ini nggak mau susah, berlutut begini, apalagi orang seperti kanan ini adalah susah, apalagi orang seperti saya kan, Ago, minum begini susah berlutut. Ya benar ya, tetapi ya memang itu yang mengamankan, dia minumnya merunduk. Satu, berarti yang kanan itu lebih pintar. Yang kedua, mana yang minumnya lebih banyak, misalnya dalam waktu dikasih waktu cuma 30 detik, mana yang minumnya lebih banyak? Yang kanan. Dia nggak perlu begini ngambil waktu, dia nyedot aja. Berarti dia pikirannya lebih efisien, betul ya? Nah, berarti yang pintar yang mana? Yang kanan. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi begini loh, saya bicara dari konteksnya. Ternyata Tuhan tuh milih orang yang lemah. Jadi saya bilang ada dua penafsiran. Jadi orang bilang ada yang pilih yang kiri. Yang kiri kenapa? Ini adalah orang yang hebat, betul ya? Orang yang hebat. Tetapi Yosefus bilang bahwa yang hebat tuh yang kanan. Gitu. Yang hebat yang kanan karena dia merunduk. Itu dia lebih efisien, dia lebih menghindari bahaya. Yang kiri itu ya dia nggak mikir bahaya, yang penting saya nyaman begini. Ya. Tapi saudara-saudaraku, saya setuju dengan Yosefus. Yang pintar itu yang kanan. Yang kiri itu orang yang kurang pintar. Tetapi yang dipilih adalah yang mana? Yang ke kiri, yang kiri. Kalau kita pelajari konteksnya, Gideon itu kan orang yang lemah, betul? Orang yang penakut. Orang yang tidak beriman. Tapi itu yang dipilih Tuhan. Berarti ya, pelajaran berikutnya adalah Tuhan nggak pilih orang yang cerdas.
justru orang yang tidak cerdas itulah yang dipilih Tuhan. Ya. Jadi dalam konteks cerita ini saya setuju dengan penafsiran Yosefus. Tapi saudara-saudaraku jangan khawatir, John jangan khawatir. Banyak sekali penafsiran yang mengatakan kenapa Tuhan pilih yang kiri? Karena mereka lebih pintar, ada juga gitu loh. Tapi ya itu pendapat masing-masing. Tapi kalau melihat konteksnya saya percaya yang pintar itu yang kanan. Sehingga orang yang pintar itu enggak dipilih Tuhan. Yang dipilih justru orang yang enggak cerdas. Ya, saudara-saudaraku. Jadi yang meminum air dengan tangan di mulut orang yang polos bodoh itu yang Allah pertahankan. So pelajarannya saudara-saudaraku, Anda tidak harus pintar dulu untuk melayani Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Amin. Ya. Saudara tidak perlu hafal semua ayat Alkitab. Tidak perlu menghafal doktrin-doktrin. Enggak perlu sekolah sarjana teologi dulu. Ya. Kita tidak perlu menjadi orang pintar. Karena seperti yang tadi sudah disebut oleh Ibu Dian, apa yang bodoh dunia itu yang dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berkhidmat. Apa yang lemah itu yang dipilih Allah. Kemudian dikatakan lagi apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia itu yang dipilih Allah. Ya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Ya, jadi justru Tuhan pilih itu orang-orang yang lemah. Maka dalam konteks itu saya percaya Tuhan memilih 300 yang bodoh. Ya, saudara-saudaraku, yang terakhir Tuhan tidak cari orang yang berani. Di dalam kitab Hakim-Hakim ini kita baca semua orang Israel pada saat itu adalah penakut. Termasuk yang 300 orang ini adalah orang yang penakut. Dan salah satunya adalah Gideon. Itu sebabnya dia minta peneguhan lagi kan. Waktu menyerang dia masih takut. Tuhan bilang, kalau kamu takut, kamu pergi aja ke perkemahan orang Midian sama pembantumu Pura. Dengerin ada orang yang ngobrol. Ternyata tadi ada orang yang ngobrol bilang bahwa bangsa Israel telah diserahkan ke tanganmu. Ya kan? Baru dia kembali dia bilang, Tuhan telah menyerahkan kepada kita. Jadi saudara-saudaraku, mungkin ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan ada ketakutan. Kita takut apakah kita akan berhasil. Kita takut apakah kita mampu melakukan tugas tersebut. Kita takut mungkin kita akan gagal. Tetapi saudara-saudaraku, hari ini kita belajar kita tidak perlu menjadi orang yang paling berani untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan tidak butuh pahlawan. Tuhan tidak butuh orang yang dari keluarga yang hebat, terpandang. Tuhan tidak perlu orang yang punya harta, tidak perlu jumlah yang besar. Tuhan tidak perlu orang-orang yang cerdas, tetapi Tuhan juga tidak perlu orang yang berani. Satu saat ada hamba Tuhan yang mengarang lagu, ini Ibu Pendeta Ati, baru aja meninggal, tapi lagunya itu sungguh luar biasa, sangat cocok dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat kelebihan kita, amin. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena apa? Baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita.
semua anugerahnya pada kita bila kita dipakainya. Amin saudara. Jadi saudaraku, kalau ada panggilan dari Tuhan, gak usah minder. Tuhan justru mau pakai saudara bukan karena kebaikanmu, bukan karena engkau fasih lidahnya, pandai berbicara, bukan karena hartamu, tetapi semua karena anugerah. Engkau dipilih Tuhan. Sedikit lagi saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, kita lihat pola Gideon. Dia dipakai Tuhan. Dia dipanggil Tuhan. Dia ketemu Tuhan. Lalu ada perubahan dalam dirinya, betul ya? Dia yang tadinya lemah takut, akhirnya dia menjadi kuat. Bahkan dia menjadi pahlawan yang gagah berani. Tapi ada tahapan-tahapan. Saudara-saudaraku, kalau saudara merasa lemah, percayalah Tuhan akan pakai kau sehingga engkau menjadi seperti seorang pahlawan yang gagah berani. Amin. Ya, tapi itu ada prosesnya memang. Pertama dia tidak percaya diri, takut, tapi Tuhan proses dia terus. Di dalam kitab Hakim-Hakim 6, Tuhan dia minta tanda sama Tuhan 2 kali. Di dalam Hakim-Hakim 7 sudah mau perang, dia masih kurang kuat juga. Dia masih minta tanda lagi sama Tuhan. Dia masih takut, makanya dia pergi. Tetapi Tuhan kasih peneguhan, Tuhan kasih kekuatan. Di dalam melayani Tuhan, kita tidak usah takut kalau kita lemah. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan memberikan peneguhan. Amin. So Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar suara Tuhan. Kenali Dia yang memanggilmu. Ya. Karena Tuhan mau memakai saudara yang lemah. Dia akan memberikan kekuatannya. Justru dia memakai orang-orang yang lemah supaya kalau dia berhasil dalam pekerjaan Tuhan, maka hanya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Tuhan mau memakai setiap kita. Tidak peduli latar belakangnya, kemampuannya, pendidikannya. Yang penting saudara dan saya bersedia menyerahkan diri. Menyadari kelemahan dan taat bergantung kepada Tuhan. Karena saudara-saudaraku, di dalam Efesus 2 ayat 10, boleh langsung pindahin ke slide 28, nggak ada orang di situ? Tuhan katakan gini, slide nomor 28. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus, amin. Jadi saudara-saudara di sini adalah orang yang sudah lahir baru, artinya adalah buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, berarti tidak ada terkecuali saudara-saudaraku. Semua harus melayani, semua dipilih Allah untuk melayani. Dan pekerjaan baik itu sudah Allah persiapkan sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada amin saudara. So jika Tuhan memanggil saudara untuk terlibat dalam pekerjaannya, bersediakah saudara menjawab kepada Tuhan, iya Tuhan, ini aku, utus aku, pakai aku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, saya beri waktu untuk bersatu terus sejenak. Di dalam respons doa saudara secara pribadi, renungkan panggilan Tuhan untuk hidup saudara. Serahkan segala kelemahan, keraguan, dan ketakutan saudara pada Tuhan. Dan ambillah langkah iman
dalam ketaatan untuk melayani Tuhan di gereja atau dimanapun saudara berada. Dengan apapun yang saudara miliki, dengan apa adanya engkau. Karena percayalah, Tuhan akan menyertai dan memampukanmu. Saya beri kesempatan saudara berdoa 1 menit saja. Amin. Saudaraku, terima kasih untuk respon saudara. Tuhan memberkati saudara. Saya mau mengajak kita untuk respons dengan nyanyian. Ya. Ini nyanyian sekolah minggu nih. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Amin saudara. Nah, kita masuk ke refnya jawab ya. Saudara, kalau nggak jawab dari hati, saudara jangan nyanyi, karena ini Tuhan dengar. Ya, jawabannya apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya, benar. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Saya mau dengar yang pria saja, jawab Tuhan. Ku jawab ya, lebih keras, keras lagi. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yang wanita jawab Tuhan. Jawab ya. Kurang keras. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Saya boleh minta pemusik nyanyi, coba aku jawab. Haleluya. Nah sekarang yang sebelah sini, gak usah pakai mic, saya mau dengar. Jawab Tuhan. Yuk bangkit berdiri, sama-sama kita jawab Tuhan. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Nyanyikan lagi, jalan, jalan, boleh sambil jalan. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kalau suka, goyang ke kiri ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
Saudaraku, hendaklah ia tetap ia. Tuhan mendengar jawabanmu. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur atas firman-Mu yang telah menegur dan menguatkan kami hari ini. Terima kasih untuk kisah Gideon yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang memakai kami yang lemah, yang tidak terpandang, agar kuasa-Mu semakin nyata. Saat ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami seperti Gideon. Kami bersembunyi di balik ketakutan dan berbagai alasan kami. Kami mengaku seringkali kami berkata, aku gak mampu Tuhan, aku gak layak. Dan kami beralasan untuk tidak melayani-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami juga mengaku terkadang kami menjadi seperti pasukan yang terlalu banyak. Kami hanya bersandar pada kekuatan kami sendiri, pada talenta kami, skill, kepintaran, dan segala sumber daya yang kami miliki. Sehingga kami merasa tidak butuh Tuhan sepenuhnya. Kami menolak panggilan-Mu karena merasa sudah cukup. Ampuni Tuhan atas kesombongan kami. Berikan kami keberanian untuk melangkah di dalam ketaatan. Ketika suara-Mu memanggil lembut, maka hati kami lembutkan dan berkata, iya Tuhan, ini aku, utus aku, pakai aku. Beri kami iman untuk percaya bahwa Engkau yang memanggil, maka Engkau jugalah yang akan memperlengkapi dan menyertai kami. Hancurkanlah benteng-benteng keraguan dan ketakutan di dalam hati kami. Dan gantikan itu dengan keyakinan akan janji bahwa Engkau menyertai kami. Tuhan, pakailah setiap kami, hidup kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Jadikan hidup kami sebuah kesaksian bahwa Engkaulah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perkara besar melalui bejana-bejana tanah liat seperti kami ini. Semua ini kami naikkan di dalam doa hanya di dalam nama satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Sang Pahlawan Agung kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.